bahwa kegiatan berkebun di rumah ternyata dapat memberikan dampak baik bagi kebugaran tubuh. Menurut Damonai, kegiatan berkebun di rumah seperti memotong rumput, menggali, dan menanam dapat membakar 150 sampai 200 kalori jika dilakukan selama kurang lebih 30 menit. Jadi kalori yang terbakar dari aktivitas berkebun di rumah sama saja dengan berlari sejauh 3 km. Tapi lebih tidak terasa melelahkan karena beberapa orang lebih menikmati kegiatan berkebun di rumah dibandingkan berolahraga. Manfaat lain yaitu menyehatkan mental. Melaksanakan kegiatan berkebun di rumah, berapapun lamanya, dapat memberikan efek positif seperti meningkatkan kepercayaan diri dan memperoleh kepuasan hidup. Terlebih jika kegiatan berkebun di rumah dilakukan di alam terbuka, maka kegiatan dapat menghilangkan perasaan tertekan, gangguan kecemasan, dan depresi. Manfaat yang ketiga, memproduksi bahan makanan sehat. Hasil dari kegiatan berkebun di rumah dapat dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Selain itu, makanan organik yang dihasilkan dari aktivitas berkebun di rumah juga dapat mengandung nutrisi yang lebih sehat dan aman bagi kesehatan tubuh. Penelitian turut menunjukkan bahwa makanan yang penuh nutrisi, terutama yang higienis karena dihasilkan langsung dari aktivitas berkebun di rumah, akan mendukung perkembangan otak, kelancaran metabolisme, dan menjaga kesehatan organ tubuh. Manfaat keempat, meningkatkan daya ingat dibandingkan orang yang tidak suka berkebun. Para manula berusia antara 60 sampai 70 tahun yang rutin berkebun di rumah memiliki resiko yang lebih rendah untuk terjangkit penyakit demensia. Rutin melaksanakan kegiatan berkebun di rumah juga dapat mencegah beberapa penyakit lainnya yang umumnya menyerang di masa senja, seperti penyakit jantung, obesitas, dan tekanan darah tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Nak, baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan pemateri dari Ananda Fitriani dari SMKN 1 Tanjung Palas Timur. Materinya adalah sangat luar biasa sekali. Selanjutnya kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Bisa lewat kolom chat, bisa juga klik raise hand, juga bisa langsung berbicara atau bertanya langsung dengan narasumbernya langsung. Apakah ada pertanyaan? Oke, baik. Saya yang ingin bertanya, Bu Yeni Andriani, SPD. Ya, Bu Nur Hidayah, silakan. Yang dipaparkan oleh Nanda Putri ya? Fitriani ya? Ya. Oke, baik. Seperti yang kita ketahui bersama ya, manfaat berkebun di rumah itu tidak hanya mengisi waktu luang saja. Tidak hanya mengisi waktu luang saat harus di rumah saja, tetapi juga membuat suasana di sekitar rumah menjadi indah dan asri. Tanpa kita sadari, kegiatan merawat tanaman ini berkontribusi pada pada aktivitas fisik, membuat tubuh lebih sehat. Nah, menjadi pertanyaan saya di sini, Nanda Fitriani, coba jelaskan secara singkat saja, apa sih manfaat berkebun di rumah itu untuk kebugaran atau kesehatan tubuh bagi manusia? Coba dijelaskan, Nanda Fitriani. Baik, Ananda Putri, apakah
bisa menjawab, silakan menjawab pertanyaan dari Ibu Nur Hidayah. Manfaat lain bagi tubuh dan dari berkebun di rumah yaitu membakar kalori, menyehatkan mental, memproduksi bahan makanan sehat, meningkatkan daya ingat. Bagaimana Ibu Hidayah? Apakah masih kurang puas? Pertama apa, Nak? Yang pertama. Membakar kalori. Oh, membakar kalori. Jadi misalnya nih, kita menyiram, misalnya kita menanam bunga ya atau sayuran. Kita melakukan penyiraman terhadap sayuran atau bunga tiap hari. Jadi apakah itu dapat membakar kalori kita atau gimana, Nak? Ya, Bu, dapat membakar kalori karena meluangkan waktu berolahraga atau berkebun di rumah. Itu sama halnya berolahraga. Oke, baik. Jadi intinya di sini ada aktivitas fisik kita ya. Oke, terima kasih Nanda Fitri, Fitri ya, sorry. Sudah menjelaskan pertanyaan dari Ibu tadi. Baik Ibu, ya, terima kasih atas pertanyaannya. Siapa? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Apakah ada yang ingin bertanya lagi terkait materi Ananda Fitriani? Saya mau tanya, Bu. Ya Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih. Di masa pandemi ini kira-kira tanaman yang jangka pendek bisa dipanen yang baik itu apa? Terima kasih. Ananda Fitriani, silakan menjawab. Tanaman yang dapat dipanen dalam jangka pendek yaitu kangkung, sawi, dan kacang panjang juga. Waktunya kira-kira berapa? Misalnya kangkung berapa bulan dipanen, terus sawi berapa bulan, kacang panjang berapa bulan? Kalau kangkung minimal 1 bulan bisa dipanen. Kalau sawi Kalau sawi sama aja sama kangkung, 1 bulan lebih juga bisa dipanen. kacang panjang nggak? Kalau kacang panjang memiliki waktu yang sangat lama. Yang minimal lama. Oke, terima kasih. Ini saran saya. Gini, ada teknik penanaman baru, tapi nanti coba dicari di literatur di Google. Ini menanam padi dalam polybag. Nah, kelihatannya lagi tren itu. Mungkin buat pengembangan ke depannya akan lebih baik. Terima kasih, Bu.
ada yang ada pertanyaan untuk teknik pembibitannya, bagaimana cara melihat bibit sayur yang bagus? Ada yang bertanya, Nak? Untuk teknik pembibitan, bagaimana cara melihat sayuran yang bagus, yang berbuah? Aduh. Mungkin dari bijinya kah atau gimana, Nak? Coba dijelaskan. Teknik pembibitan, bagaimana cara melihat bibit sayuran yang bagus dan berkualitas? Bentar ya, Bu. Mak. Mas Niko, cepat bantu aku. Cara melihat bibit yang bagus itu kayak mana? Cara kita lihat. Bibit apa? Bibit yang mau ditanam tuh maksudnya. Disemai dulu. Enggak, bibit yang kita lihat yang bagus. Dilihat dari pertumbuhannya subur. Bibit dilihat dari pertumbuhannya di saat setelah disemai. Semai dulu baru dilihat pertumbuhannya yang bagus. Itu yang diambil. Cara melihat bibit yang bagus, dia disemai dulu. Kalau pertumbuhannya bagus, itu yang diambil. Yang subur. Oke, terima kasih. Oh, Dengerin. ini ada pertanyaan lagi, Nak. Ya, Bu. Untuk pupuknya, adakah yang menggunakan pupuk dan pupuk apa yang digunakan? Sebelum penanaman, tanah dipupuk dengan pupuk kandang. Sebelum penanaman, tanah diaduk dengan pupuk kandang. Diaduk dengan pupuk kandang, baru berarti tidak memakai pupuk kayak pupuk urea atau gimana, Nak? Apakah pupuk saja? Tidak dipakai, Bu, karena untuk dikonsumsi sendiri. Oke. Bagaimana Ibu Suryana? Apakah mengerti Ibu Suryana? Ini pertanyaan dari Ibu Suryana. Ya, baik. Terima kasih Ananda Fitriani atas jawabannya. Apakah ingin yang bertanya lagi? Apakah ada lagi yang mau bertanya? Aku yang ditanya. Apabila tidak ada yang bertanya lagi, kita bisa menutup Vikon hari ini. Oke, apabila tidak ada yang bertanya lagi, marilah kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator dan mengucapkan apabila ada salah kata ataupun salah ucap, mohon dimaafkan, dan waktu sepenuhnya saya kembalikan ke host. Kepada beliau saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Yeni Andriani selaku moderator. Terima kasih kepada Fitriani selaku presenter pada kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini sangat sangat bermanfaat, di mana
hari ini pemaparan dari Fitriani yaitu manfaat berkebun di rumah yang menjadi tren di tengah pandemi. Baik, saya akan membacakan kesimpulan hari ini. Dari pertanyaan teman-teman tadi, ada yang bertanya tentang ya, ada yang Jangan lupa untuk mengisi absensi yang telah disediakan di kolom chat. baik, saya langsung akhiri aja mungkin ya hari ini kegiatannya. Baik, terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Ananda yang telah hadir pada kegiatan hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.